Kalau beres harus di Ini kita lagi masak asam tempoyak baung dan lope buge. Nah, ikan yang digunakan sendiri adalah ikan yang berdaging, seperti ikan baung. Nah, perbedaannya terdapat pada penggunaan durian yang diasamkan melalui proses fermentasi dan harus ditutup selama 1 pekan. Dan untuk lope bugi itu tersebar di seluruh daerah Riau, hanya saja penggunaan namanya berbeda. Ikan baung masih loh sekerabat dengan lele, makanya bentuk tubuhnya mirip lele. Biasanya ditemukan di sungai, rawa, danau, dan waduk. Tekstur dagingnya lembut padat tanpa duri halus. Dagingnya juga lebih tebal jika dibandingkan patin. Paling pas lah kalau dimasak asam pedas atau gulai. Ini udah selesai ya, jadi tinggal dijerangkan di atas kompor ya. Tolong caranya berikan. Kali ini olahan asam pedasnya pakai tempoyak atau fermentasi durian. Tempoyak sangat populer di Pulau Sumatera, terutama Jambi, Palembang, dan Lampung. Bisa diolah jadi sambal khas. Kalau di Jambi sering dijadikan brengkes atau pepes tempoyak. Asam tempoyak ini memang menggunakan air dan tidak menggunakan santan. Kenapa tidak menggunakan santan? Agar asamnya lebih enak jika menggunakan air. Coba ini. Asam. Kayak asam-asam pedes-pedes gitu. Asam durian baung sering disajikan di berbagai acara, mulai dari upacara pernikahan, lebaran, atau acara seremonial pemerintahan. Banyak tradisi dan budaya Melayu di Pekanbaru Riau. Salah satunya ayun budak. Dilihat dari kata asalnya sih, ada ayun dan budak. Ayun atau ayunan bisa diartikan alat atau tempat yang tergantung. Biasanya untuk menidurkan bayi. Nah, kalau budak dalam bahasa Melayu berarti anak-anak. Yang tua-tua dengan pusakanya. Tradisi ayun budak dibuka pemuka adat dengan doa dan ungkapan syukur pada Tuhan. Kemudian, ulama membawakan marhaban dan berjanji. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, kami tambalkan nama Ananda ini dengan Aiswa Tara Afnin binti Wibowo. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan menyayangi anak, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan negara. Allahumma amin. Selanjutnya, tepuk-tepung tawar dan cukur rambut yang dilakukan pemuka adat, ulama, dan perwakilan dari laki-laki yang dituakan. Oh iya, ada kelompok rebana yang mengiringi saat anak diayun dengan lagu berisi petua dan doa. Tradisi ayun budak sering digabungkan dengan acara akikah bayi yang baru lahir, teman. Tapi kalau mau dilakukan tanpa akikah juga tidak masalah. Biasanya sih sebelum anak berumur 1 tahun ya, tergantung kesempatan dan kemampuan orang tuanya. Kali ini di Pekanbaru sedang dilaksanakan prosesi mengayun kuda, di mana dalam acara ini dilakukan penambalan dan akekah. Dan ini adalah prosesi tepuk-tepung tawar. Hanya saja yang membedakannya dengan pernikahannya, tidak ada inai yang digunakan. Dan setelah tepuk tawar dilakukan, maka rambut dari bayi akan dipotong. Nah, rambut tersebut diharapkan akan memberikan keberkahan setelah nantinya dimasukkan ke dalam kelapa yang telah dibentuk. Setelah pemotongan rambut si bayi, ada adat tepuk-tepung tawar. Ini bentuk wujud syukur atas lancarnya hajatan.
Tepuk tepung tawar juga memohon keselamatan dan perlindungan dari segala mara bahaya, bisa juga semacam bentuk penolak bala. Pelengkap upacara tepuk tepung tawar beragam teman. Ada beras putih yang melambangkan kesuburan dan pembasuh diri. Kalau beras kuning, simbol kemuliaan, kesungguhan, dan keagungan. Campuran padi dan pulut yang disangrai ini namanya bertih teman. Dalam kebudayaan Melayu melambangkan rendah hati. Harapannya agar anak yang ditepuk tepung tawar bisa rendah hati dan suka menolong sesama. Bertih juga simbol rezeki dan kesejahteraan teman. Selanjutnya, barulah bayi diletakkan dalam buayan dan ditimang bersama-sama. Mengayun juga disebut dengan batimang, di mana pada prosesi ini sang anak akan diiringi dengan musik rebana yang nanti bakal di dalam lagunya disematkan salawat-salawat kepada Rasulullah agar beliau diharapkan meniru suri tauladan dan sifat dari Rasulullah. Saat diayun-ayun, bayi akan merasa tenang, aman, dan lebih bahagia. Jadi membantu perkembangan fisiknya juga ya. Ayunan melambangkan kehidupan di dunia yang selalu bergerak. Selain itu, juga melambangkan kasih sayang orang tua kepada bayinya teman. Kalau kain warna-warni ini melambangkan kehidupan di dunia yang penuh cobaan dan godaan. Nah, manusia yang bisa mengatasi akan selamat, sejahtera, dan bahagia. Ini nih yang membuatku senang mengikuti upacara adat. Banyak informasi yang bisa aku dapat. Lapek Bugi termasuk kue tradisional khas Riau yang populer loh teman. Awalnya lopek ketan hanya disajikan untuk kaum bangsawan. Kemudian jadi hidangan wajib saat acara besar seperti Balimo Bakasai dan lainnya. Lope bugi yang kali ini kita buat menggunakan campuran ubi agar warnanya lebih cantik. Nah, intinya sendiri menggunakan kelapa agar komposisi dari lope bugi ini juga berwarna. Dan untuk penggunaan bungkusnya, kita menggunakan pola segitiga. Seiring dengan perkembangan zaman, lopek bugi juga jadi salah satu oleh-oleh khas loh. Dalam bahasa lokal, lopek bisa diartikan lepat dan bugi artinya ketan. Lebih tepatnya, beras ketan yang ditumbuk halus. Dulu sih, beras ketan ditumbuk langsung dengan lesung. Kalau sekarang, wah, sudah banyak yang menjual beras ketan halus. Udah nih, Bu. Oh iya, kue lapek bugi berisi unti kelapa atau campuran kelapa parut dan gula merah. Kalau dari cara pembuatannya sih, mirip kue bugis khas Betawi atau kue mendut dari Jawa Tengah. Semua siap? Siap! 1, 2, 3. Seru nih kalau ke Riau tanpa mencoba permainan tradisional.
Di Kabupaten Siak ada yang namanya tarik upih. Alatnya pelepah pinang yang ditempatkan sejajar. Ada pemain yang duduk di atas pelepah. Ada juga nih yang bertugas menariknya. Permainan ini bukan sekedar lomba cepat sampai tujuan loh, tapi juga jadi hiburan masyarakat di sini. Ini permainan yang masih ada di Kabupaten Siak dan merupakan permainan tradisional yang disebut dengan tarik upih. Permainan ini ada karena di daerah sini masih banyak pohon pinang dan pohon kelapa sebagai bahan permainan. Lanjut. Bermain tarik upih biasanya dimainkan menjelang musim tanam padi. Sambil bermain, bisa sekalian ikut menggemburkan tanah. Jadi tanah lebih mudah ditanami padi. Ayo adik-adik, semangat ya! Masih banyak permainan tradisional yang terdapat di Kabupaten Siak. Salah satunya di Kampung Bunga Raya. Hari ini kita bakal main ya. Semangat coba. Semangat bilang. Semangat. Ayo. Lomba sampan diadakan untuk menghidupkan transportasi tradisional masyarakat Siak. Selain itu, juga bisa jadi bagian dari wisata dan hiburan. Aku dapat info nih tentang sampan di Provinsi Riau, teman. Tahun 1951-an, pembuatan sampan Riau memakai teknik orang Eropa. Sampan Riau dibuat dari beberapa ukuran, fungsinya juga berbeda-beda. Ada sampan yang hanya digunakan untuk menangkap ikan atau menambang. Sampan Riau berukuran besar, dipakai sebagai pembawa kargo atau perahu dagang. Nah, kalau yang ini biasanya ada atap untuk berteduh. Mie sagu, salah satu makanan khas masyarakat di Riau, terutama di daerah Selat Panjang di Pulau Tebing Tinggi sampai Kepulauan Meranti. Selain diolah menjadi kue, sagu juga bisa diolah menjadi mie. Seperti yang lagi kita buat. Ini kita lagi membuat mie sagu. Nah, mie sagu ini sudah cukup dikenal di Kota Pekanbaru. Dan kita juga lagi membuat putri mandi. Nah, putri mandi ini terbuat dari bahan pulut. Yang membedakannya, nanti ketika sudah selesai dia bakal dilumuri dengan santan yang dicampur dengan tepung beras. Ada teki-tekinya loh. Potensi tanaman sagu di Riau lumayan besar, teman. Ada yang tumbuh liar dan sebagian dibudidayakan pada perkebunan rakyat.
Tanaman sagu banyak ditemukan di daerah hilir sungai atau rawa-rawa seperti di wilayah Indragiri Hilir, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti. Sagu termasuk salah satu sumber karbohidrat. Ternyata sagu bagus loh sebagai pengganti nasi. Serat pada sagu cukup tinggi dan tidak cepat meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Bagus tuh untuk penderita diabetes. Mie sagu ini biasa disajikan sebagai pengganti hidangan utama. Nah, kita bakal coba seperti apa rasanya. Ya, Bu. Di Riau, sagu bisa diolah jadi beragam makanan seperti Enak, Bu. sekolet, biskuit sagu, Udangnya nambah lagi, sagu Bu. rendang khas Riau, dan masih banyak lagi. Ada yang tahu Putri Mandi? Ini adalah salah satu jajanan tradisional di Indonesia. Kue yang ini memang lebih populer di Jawa, tapi banyak juga loh ditemukan di luar Jawa. Putri Mandi biasa disajikan sebagai jajanan sehari-hari, sering juga jadi hidangan acara resmi loh. Nah, kalau bulan Ramadan, kue tradisional ini jadi menu berbuka puasa. Untuk wadah dari Putri Mandi sendiri, kita menggunakan daun pandan ataupun daun pisang yang dibentuk persegi atau sesuai dengan keinginan. Fungsinya sendiri agar Putri Mandi itu lebih wangi. Selain menggunakan wadah dari daun pandan, ini juga menggunakan pewarna dari bahan alami, yaitu daun pandan itu sendiri. Nah, fungsinya agar lebih wangi. Dan inti dari adonan ini juga menggunakan adukan kelapa yang diberikan gula merah. Isi kue Putri Mandi bisa diganti dengan kacang sangrai, kacang hijau, dan lainnya. Sesuai selera aja, teman. Katanya sih dinamakan Putri Mandi karena kue ini disiram santan. Mirip putri yang sedang mandi gitu deh. Bisa aja ya. Ini ada satu permainan lagi nih yang mau aku ikuti. Ayo ikuti aku, teman. Masih belum selesai nih keseruan hari ini, teman. Sepak bola termasuk salah satu olahraga favorit di Indonesia ya. Aku juga mau ikut main bola nih. Tapi bolanya spesial. Kami memakai bola rotan. Mumpung kita lagi di Desa Alam Panjang, Kecamatan Rumbio Kampar, kita lagi bermain sepak bola. Nah, tapi bolanya menggunakan bola takraw. Beda seperti biasanya. Kalau di bola takraw, bola ini tidak bisa menyentuh tanah. Tapi kali ini, ketika menggolkannya harus menyentuh tempurung. Ketika jatuh, itu berarti gol. Bang, lagi bang.
Permainan sepak takraw mirip sepak bola biasanya. Bedanya kalau sepak bola memasukkan bola ke gawang. Nah, kalau sepak takraw harus merumbuhkan tumpukan batok kelapa yang sudah disusun ini. Tidak ada yang menang atau kalah sih. Kami bermain sepak takraw untuk hiburan saja, teman. Oh iya, bermain takraw nggak hanya butuh kekompakan loh, tapi juga harus konsentrasi. Soalnya bolanya lumayan kecil, jadi harus jeli saat merubuhkan batok kelapanya ya. Nah, kalau yang namanya sepak bola itu pasti seru, tapi memang capek. Dan satu lagi, karena di sini tidak menggunakan sepatu, jadi kakinya sedikit sakit. Tapi kita bakal isi energi lagi karena teman-teman udah pada capek. Kita bakal coba kuliner yang ada di Alam Panjang. Oh iya teman, namaku Farid Jonathan, putra daerah Pekanbaru kelahiran 24 tahun yang lalu. Aku senang sekali nih menjelajahi Provinsi Riau, karena tidak hanya belajar tentang tradisi, budaya, dan kuliner setempat, aku juga bisa berkenalan dengan teman baru. Kalau ngomongin kue khas Melayu itu banyak banget. Seperti yang lagi kita masak, ini namanya kue bongkol. Ini seperti kue Nagasari. Yang membedakannya adalah isi dari kue tersebut. Bu, ini apanya udah selesai, Bu? Kita ini ya, jerangkan. Oh, iya. Jerangkan. Iya, Bu. Kue bongkol paling pas dimakan dalam keadaan dingin. Biasanya dimakan bersama kuah santan kelapa yang dicampur gula aren. Santan tidak bisa dilepaskan dari kuliner tradisi Nusantara, teman. Mulai dari jajanan tradisional sampai menu makanan utama. Santan tidak hanya sebagai pengental kuah, tapi juga memperkaya rasa masakan. Ternyata, gula tidak hanya membuat rasa manis makanan. Gula yang dikaramelisasi juga bisa memberi warna kecoklatan. Gula juga bisa jadi pengawet karena menghambat pertumbuhan bakteri. Kalau misalnya Gobak sodor termasuk permainan tradisional yang populer di Indonesia. Hanya saja penyebutannya di tiap daerah berbeda-beda. Istilah gobak sodor dikenal di daerah Jawa Tengah, teman. Kalau di Riau namanya galah panjang.
Nah, kalau masyarakat Riau Daratan menyebutnya cakbur atau main belon. Salah satu permainan yang masih ada dari zaman dahulu sampai sekarang namanya galaniru, di mana permainan ini seperti gocek-gocekan yang dilihat di belakang dan juga menggunakan niru. Nah, permainan ini membutuhkan keseimbangan serta kekompakan. Yang paling penting kita harus usaha dan selalu semangat. Aduh. Gobak sodor dimainkan 2 kelompok. Setiap tim ada 3-5 orang. Inti permainannya menghadang lawan agar tidak bisa lolos melewati garis ke baris terakhir. Oh iya, permainan kali ini sedikit beda. Tim yang bermain membawa niru berisi jeruk. Niru diletakkan di atas kepala dan tidak boleh jatuh. Wah, kebayang kan serunya? Salah satu yang bikin menarik dari permainan ini, meskipun saya sudah dewasa dan melawan anak-anak, itu tetap saja susah karena kita membutuhkan keseimbangan karena membawa jeruk dan itu tidak boleh jatuh. Nah, pemenang dari permainan ini akan mendapatkan jeruk atau limau disebut. Lumayan susah sih. Kita harus konsentrasi menjaga jangan sampai jeruk jatuh. Dan tetap lari segesit mungkin untuk lolos sampai batas terakhir. Yang penting harus kompak dengan teman satu tim ya. Sementara tim yang menjaga juga jangan sampai lengah. Harus kompak menjaga gawang. Ada filosofi dalam gobak sodor. Permainan tradisional ini mengajarkan jangan berputus asa kalau ada pintu atau jalan yang tertutup. Masih ada jalan lain yang siap menerima kedatangan kita. Yang penting mau berusaha dan bertindak segera. Peluang selalu ada, meskipun hanya sedikit. Ini pas kita dapat kondisi airnya juga bagus, cuaca juga bagus. Ini kayaknya oke. Ada sana kayaknya. Wih. Jadi kita dapat buat makan siang. Mantap. Mancing Mania Furaklos. Mancing mania, mantap.